Hari ini saya ingin menyampaikan tentang soal ribut atau pembicaraan hangat, malah sudah ada demo soal pulau, 4 pulau yang bukan dipersertakan, dibicarakan hangat antara Aceh dan Sumatera Utara. Karena banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Kan itu saya bawa MOU. Mengenai perbatasan itu, ada di pasal 114, mungkin bab 1 ayat 1 titik 4 yang berbunyi perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Apa itu tahun 56? Di Undang tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno, yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian dari Sumatera Utara, hanya presiden. Kemudian presiden karena kemudian ada pemberontakan di sana, TI, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemberdayaan itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu. Jadi dasarnya orang nanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 itu yang meresmikan provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten 14 atau itu. Jadi formal. Nah, dalam sejarahnya Aceh, ya kita mulai ke masalah pulau 4 itu, pulau namanya dalam sejarahnya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir besar, Mangkir kecil. Itu sejarah historis sudah dibahas di Kompas, tulisannya. Bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singki. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekatnya ke NTT. Jadi
diskusi dengan Pak Menteri Mendagri itu hari ini, wah tentu karena ini dirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen, karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga, hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana itu bayar pajaknya tuh sedikit. Ada nanti orang temannya akan bawakan bukti pajak dia. Nah, jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak kita kena juga hargai, karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah yang dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh, dan itu juga berkata undang-undang, walaupun di undang-undang tentu tidak sebut pulau. Kemudian apa? Bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan dua-dua sepakat pembicaraannya. Apa kepentingan? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakang pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh, maka terpecah Aceh, timbul lagi masalah baru. Jadi pemerintah, nah barangkali ingin menjelaskan Pak, bagaimana pembicaraan? Ya, pembicaranya tentu backgroundnya adalah karena kita tahu dulu Aceh pernah pemberontakan itu gara-gara Aceh masuk ke Sumatera Utara. Kemudian dikeluarkan dengan undang-undang tadi 24 dan 26 dikeluarkan kembali Aceh menjadi provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Orang GAM khawatirnya nanti ini bisa terjadi kebiasaan yang lama, maka kita bicarakan batasnya apa? Ada undang-undang itu, maka disebut batas tanggal 1 Juli tahun 56 itu adalah tanggal dikeluarkannya undang-undang tadi. Dan dua pihak sepakat. Tujuan kita kan waktu itu amanat pemerintah kepada delegasi untuk mencari penyelesaian yang diterima kedua pihak. Ya. Jadi itulah kenapa keluar pasal 114 itu, dia mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 1956. Ketentuan itu undang-undang. Itulah maka jadi mudah-mudahan kita harap ada penyelesaian yang baik, saling baik, karena ini masalah yang peka. Ya, saya kira itu. Ada yang tanya? Selamat sore Pak JK, saya dari Kumparan Pak JK. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu, ya Pak, saya Haya dari Kumparan. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu kan tadi Bapak juga sudah menyinggung soal isi dari MOU Helsinki yang menyatakan bahwa batas-batasnya itu merujuk pada tahun 56. Nah, tapi kemarin Kemendagri itu menyatakan bahwa dalam perjanjian perbatasan wilayah ini juga merujuk pada perjanjian antara Gubernur Aceh dan juga Gubernur Sumatera Utara pada tahun 92, di mana dalam perjanjian itu katanya hanya batas darat saja yang diatur gitu. Nah, apakah dalam aturan tahun 56 ini sebenarnya juga diatur batas lautnya begitu? Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah kemarin bagaimana tanggapan Pak JK
dari usulan dari Gubernur Sumatera Utara saat ini, itu Mas Bobi, yang menyatakan mengusulkan kalau misalnya di pulau-pulau ini ada sumber daya alam termasuk minyak dan gas untuk dikelola bersama antara Sumatera Utara dan Aceh. Terima kasih Pak. Iya, karena ini dasarnya undang-undang, tentu yang mudah di darat. Di pulau, ya namanya wilayah pulau itu masuk dan sejak dulu dikelola oleh Aceh, orang bayar pajak ke sini. Ya, tentang apa tadi? Usulan dari Mas Oh, setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada. Siapa jadi bupati? Masa dua bupatinya? Masa dua bayar pajaknya kemana? Ya, kita itu pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil, dan itu juga masalah kepercayaan pusat. Jadi saya kira, saya yakin ini akan diselesaikan sebaik-baiknya. Kita ibadah bersama. Kalau tidak ada faktor penting di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada. Ya. Izin Pak, jika saya Domu dari Tribun Timur dan Serambi Indonesia. Yang pertama, selamat sore Pak JK. Saya Domu dari Tribun Timur dan Serambi Indonesia di Aceh. Yang pertama, tanggal 4 Juni kemarin, Gubernur Sumatera Utara menjumpai Gubernur Aceh, Pak Muzakir Manaf. Reaksi yang tampak di media, Pak Muzakir segera meninggalkan Pak Bobi. Sebagai orang yang dekat dengan masyarakat Aceh, apakah Pak JK menangkap pesan dari sini? Apa sudah mengetahui pesan dari pertemuan itu? Yang kedua, apakah benar ada perebutan kekayaan alam di dua pulau ini antara Sumatera Utara dengan Aceh? Ke Pak Sofyan, apakah ini akan berdampak memungkinkan misalnya timbul lagi pemberontakan tanda kutip di Aceh atau penolakan? Terus saja Bapak, terima kasih. Ya, pertama soal kunjungan Gubernur Sumut ke Aceh, saya tadi tidak lihat ini, jadi saya tidak bisa kasih komentar soal itu. Tapi itu mungkin menggambarkan kekecewaan orang Aceh, Gubernur Aceh. Kedua, soal apa tadi? Ekonomi, ada faktor ekonomi. Sekarang ini tidak ada. Mungkin di belakang hari ada, seperti juga di Andaman, di utara Aceh, tiba-tiba ada gas sangat besar. Siapa tahu ada. Kita tidak tahu sekarang ini belum. Tapi bisa saja ada kemudian itu nanti. Ya, silakan. Tadi pertanyaan ke Pak Andi, Bapak. Pak. Jadi apa namanya, ketara kasus Pak JK kemukakan ini diselesaikan dengan baik-baik. Kalau ini kan peraturan menteri bisa diperbaiki, selesai masalah. Ya, sekali lagi ini Kepmen tidak bisa merubah undang-undang, ya kan? Walaupun undang-undangnya tidak menyebut pulau itu, tapi historik itu. Ya. Oke. Izin Pak, saya Tria dari Kompas.com Pak, menegaskan sedikit saya Pak. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ketika perjanjian Helsinki sudah ditegaskan mengenai batas wilayah gitu. Namun belakangan juga muncul perdebatan katanya peta yang tahun 56 itu sulit untuk dibuktikan gitu kebenarannya, dan karena minimnya data-data. Nah, apakah ketika karena kan Pak Sofyan juga ikut terlibat dalam penyusunan gitu Pak, apakah memang saat itu ketika perjanjian itu disusun acuannya itu memang sudah lengkap gitu Pak terkait data batas wilayah ini Pak, termasuk juga 4 pulau yang saat ini dalam tanda petik bersengketa gitu Pak? Terima kasih. Saya jelaskan, dalam MOU tidak ada kata peta, tidak ada. Saya ulangi lagi, perbatasan Aceh menunjuk kepada perbatasan 1 Teluk Tuna.
Jadi yang berbatas kabupaten. Kabupaten ini Aceh, ini. Oke. Tidak sama sekali tidak menyebut peta, hanya terbatas. Oke. Ya, sama saja kalau di Jakarta ini mana Tangerang. Itu kan orang tahu semua jalan ini Tangerang ini, tidak ada ini Bekasi yang mana. Oke. Seperti itulah bahwa batasannya adalah kabupaten itu. Dan itu disebut di undang-undang itu. Pak, Ya. izin Pak, saya Nathan dari Yanus TV. Pak, mungkin apakah ada kaitannya dengan isu 4 pulau tersebut memiliki kekayaan migas sehingga baru saat ini diakuisisi oleh Provinsi Sumatera Utara, dan apakah akan adanya dampak dari perubahan dana APBD dari kedua daerah tersebut? Saya kira di sini kita tidak bisa berbicara dana. Kita berbicara apalagi dalam keadaan negara ini efisiensi tidak gampang. Jadi ini tentu adalah suatu upaya kita untuk negeri ini hidup damai dengan baik, bertetangga yang baik. Karena kalau seperti Anda punya rumah, tiba-tiba ada yang mengklaim pagarnya, tentu marah kan? Atau apa? Oke, gitulah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan saya yakin pemerintah bisa menyelesaikan dengan baik. Pak JK. Izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com. Ini memastikan saja Pak, berarti kalau misalkan nanti ini disahkan, Kekmen ini disahkan, berarti bisa dipastikan itu catat formil Pak. Karena bertentangan. Ini kan di bawah UU itu Pak tadi ya. Misalkan nantinya Kekmen ini disahkan, kan soal pulau ini Pak, Kemendagri ini kan ini kan lebih tinggi daripada Kekmen. Kalau misalkan nanti tetap disahkan oleh Kemendagri, berarti ini bisa dipastikan cacat formil Pak ya. Itu aja. Ya, sekali lagi Anda benar bahwa ini Aceh itu termasuk kabupaten-kabupatennya dibentuk dalam undang-undang 24 tahun 50-an. Itulah kenapa MUI ini menyebut undang-undang itu tak tahunnya, karena itu dari undang-undang. Jadi benar seperti itu. Jadi kita memahami dan itu undang-undang. Lagi juga